Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudari. Pada masa pandemi ini, menjaga kesehatan menjadi sangat penting karena masih ada ancaman berupa SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, terutama kalau kita memiliki penyakit tidak menular atau PTM. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang termasuk penyakit PTM yakni hipertensi, diabetes mellitus atau kencing manis, gagal ginjal, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Dan orang yang mengidap penyakit tidak menular ini akan menjadi kelompok yang rentan apabila terinfeksi COVID-19. Sebab PTM ini sangat berpotensi menjadi penyakit penyerta atau komorbid. Hal ini yang menyebabkan tingginya kasus fatal akibat COVID-19. Apabila seseorang mengidap penyakit PTM ini, maka lakukan 3 hal rutin yang pasti telah diingatkan oleh dokter. Yang pertama, tetap jaga asupan makanan dan minuman. Yang kedua, tetap jalani kebiasaan sehat. Yang ketiga, tetap rutin lakukan pemeriksaan kesehatan dengan dokter. Apabila memungkinkan, konsultasikan dengan dokter dengan bantuan telemedis atau konsultasi online. Tentunya, diupayakan dengan dokter yang sudah mengetahui rekam medis kita, baik itu yang sudah sakit maupun yang sudah merasa sembuh. Tetap upayakan minimal 1 kali dalam sebulan konsultasi dengan dokter. Pada masa pandemi, kebanyakan penyandang PTM ini atau penyakit tidak menular mendapatkan stok obat untuk 2 bulan. Tujuannya agar mengurangi mobilitas keluar rumah. Namun, tetap kuncinya yang paling penting adalah minum obat secara teratur. Karena itu, ada 9 tips bagi penderita PTM ini atau penyakit tidak menular ini. Seperti yang pertama, tetap di rumah saja. Karena bagi kelompok yang rentan atau yang usianya 50 tahun ke atas sangat berpotensi menderita penyakit PTM ini. Di antaranya hipertensi, diabetes mellitus kencing manis, penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, dan kanker. Yang kedua, tingkatkan daya tahan tubuh dengan baik dengan makan makanan yang bergizi. Hindari gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Bila memungkinkan, konsumsi suplemen atau multivitamin. Tetapi ingat, tetap konsultasikan dengan dokter Anda. Yang ketiga, selalu jaga jarak minimal 1-2 meter dan hindari keramaian dan kerumunan. Yang keempat, sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir kurang lebih selama 20 menit. Apabila tidak memungkinkan, maka gunakan hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Yang kelima, gunakan masker dengan baik dan benar jika harus keluar rumah. Yang keenam, hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang ketujuh, upayakan aktivitas fisik selama 30 menit atau lebih, atau sesuai dengan saran dokter. Apabila kurang aktivitas, maka akan tentu menurunkan imunitas tubuh, sehingga menyebabkan risiko terinfeksi virus. Kedelapan, tidur yang cukup, yakni 6-8 jam per hari, tentunya dengan kualitas tidur yang baik. Kesembilan, bila Anda stres, bingung dan takut, bicarakan perasaan Anda kepada orang yang Anda kenal dan orang Anda percaya, agar dapat membantu. Saling menguatkan di antara keluarga, tetangga, dan teman dengan penuh rasa kasih sayang juga dapat menjadi obat. Beribadah, baca buku, mendengarkan musik, dan jangan cemas. Dan jangan lupa dengar dan ikuti anjuran pemerintah yang secara resmi disiarkan setiap hari, yang tentu dipastikan kebenarannya. Ingat, hindari mitos dan hoax yang buat Anda panik. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.